Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Halo, selamat pagi sahabat sinergi dimanapun Anda berada. Kembali kami tim Borneo Eco Racing Palangkaraya berada di tengah-tengah lahan perkebunan Ibu Sukamti. Nah, saat ini kami sedang berada di tengah-tengah lahan pertanian milik Ibu Sukamti. Yang luar biasanya adalah pada saat keberadaan kami ini ternyata 15 hari sudah mendapat kabar bahasanya tanaman bayam potong Ibu Sukamti sudah layak untuk dipanen. Sahabat sinergi dimanapun Anda berada, kita bincang-bincang sebentar apa sih yang terjadi ketika Ibu sudah menggunakan pupuk organik eco farming. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu. Tanggal berapa kami datang ke sini Bu? Kalau nggak salah? Tanggal 5 hari sebelum tanam sama tanggal 1. Tanggal 1. Iya, mulai tanam ya Bu ya. Artinya untuk melakukan pemupukan ini dilakukan 2 kali saja ya Bu ya? 2 kali saja. Apa sih yang terjadi Bu ketika Ibu sudah menggunakan pupuk organik eco farming? Boleh diceritakan Bu? Pertama kan waktu Bapak nyemprot yang pertama itu tanah mulai gembur ya Bu ya. Setelah 5 hari tanam kan langsung dipupuk lagi yang kedua kan. Nah itu udah mulai kelihatan. Sudah mulai kelihatan ya Bu ya, pertumbuhannya Bu ya. Nah kalau misalnya Ibu lihat dari pertumbuhan bayam potong ini, kira-kira apa Bu yang terjadi atau pembedaan dari segi daun atau dari segi batang? Boleh diceritakan Bu? Kalau tanaman bayam daun kalau batang itu hampir seimbang aja kalau kita pakai pupuk kimia. Oh nggih, hampir seimbang ya Bu ya pertumbuhannya. Cuma kita kan agak ringan terbantu. Biaya pemupukannya Bu ya. Ya. Biaya pemupukannya. Terus dari segi kerjanya gimana Bu? Ketika Ibu agak menggunakan ringan, kan agak ringan ya Bu ya. Nggak pakai bikin abu segala kan. Tabur pupuk kandang. Pupuk kandang ya nggih. Oke, terima kasih Bu wawancaranya. Nah, sahabat sinergi dimanapun Anda berada, ketika Ibu ini sudah menggunakan pupuk organik eco farming, ternyata ada 2 perbedaan yang menonjol. Yang pertama adalah ketika beliau sudah menggunakan pupuk organik eco farming, sangat-sangat terbantu untuk biaya pemangkasan pupuk kimia ya Bu ya. Yang kedua dari segi kerja. Jadi terbantu para petani itu tidak terlalu berat pada saat melakukan penanaman terhadap ladangnya Bu ya. Contoh misalnya tanaman-tanaman yang sedang dilakukan penanaman Bu, dari bahasanya sayur, buah-buahan ataupun yang sedang ditanam ya Bu ya. Baik sahabat sinergi, dimanapun Anda berada, kira-kira sebelum kami tutup video ini, apa sih pesan-pesan buat petani-petani kita di Indonesia khususnya Kelampangan ini Bu? Ya khususnya para petani bisa bisa mensejahterakan dari eco farming supaya kami berharap bisa mensejahterakan semua petani baik di Kelampangan maupun di Indonesia. Di Indonesia Bu ya. Nah pesan-pesan khusus Bu yang spesial banget buat petani kita di Kelampangan Bu, untuk teman-teman petani Bu. Kalau bisa ya petani bisa beralih ke organik. Jadi kan kesehatan kita dari segi kesehatan kan kita terhindar dari penyakitnya Bu ya. Kan kimia kan nggak bagus kan. Nggak bagus. Oke. Artinya sahabat sinergi, kita sebagai petani orientasinya bukan hanya sekedar menjual ketika panen, tetapi ketika kita panen, ketika kita sudah menjual terhadap pedagang ataupun siapapun ya Bu ya, itu kita bisa merasakan atau menikmati hasil panen kita sendiri Bu, terhindar dari segala macam penyakit. Baik sahabat sinergi dimanapun Anda berada, khususnya para petani di Indonesia dan Kelampangan Palangkaraya Kalimantan Tengah, ketika Anda bertani jangan lupa pupuk organik eco farming. Lahan subur, petani makmur. Go berkah, no riba. Lanjutin kah? Putus apa?